Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu kelas 4A, 4B, dan 4C. Baiklah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materi kita Mari Berperilaku Terpuji. Anak ibu semua, Allah menciptakan manusia. Sesungguhnya pada hakikatnya semuanya diwajibkan untuk mempunyai perilaku terpuji. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada manusia dua sifat, yaitu sifat terpuji dan sifat tercela. Semua tergantung bagaimana manusia itu sendiri mengelola keinginannya menjadikan dirinya hidupnya berperilaku terpuji maupun berperilaku tercela. Dalam agama Islam, perilaku terpuji dikenal dengan akhlak mahmudah. Sementara perilaku tercela dikenal dengan nama akhlak mazmumah. Jadi, perilaku terpuji dikenal dengan nama akhlak mahmudah dan perilaku tercela dikenal dengan sebutan akhlak mazmumah. Anakku semua, hari ini kajian yang paling kita tekankan di sini adalah perilaku terpuji tentang gemar membaca. Anakku, membaca merupakan bekal yang paling penting baik dalam mempelajari suatu ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Perintah membaca itu sendiri telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang ini merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Anakku semua, makna kata membaca ini sebenarnya mempunyai dua makna yang jelas. Makna dalam arti membaca yang sebenarnya dan makna dalam membaca alam semesta. Makna dalam membaca sebenarnya adalah ketika anak ibu memegang satu buku, koran dan lain sebagainya, anak ibu membaca. Itu makna membaca dalam arti kata sebenarnya yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut. Tapi ketika anak ibu, satu contoh yang paling ringan, anak ibu akan pergi ke suatu tempat. Ketika anak ibu membuka pintu rumah, mau berangkat, melihat langit, langitnya sudah mendung. Artinya anak ibu sudah memprediksi bahwa hujan akan turun. Jika perjalanan dilanjutkan, maka saya harus menyediakan jas hujan ataupun payung. Jika anak ibu sudah punya pemikiran seperti itu, berarti anak ibu sudah bisa membaca alam semesta atau membaca lingkungan. Itu makna membaca. Lalu membaca yang sebenarnya, anak ibu bisa mengambil semua sumber buku bacaan sebagai bahan untuk menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Selama yang kita baca itu bersifat positif dan sesuai dengan umur kita atau usia kita. Contoh yang paling ringan ketika anak ibu membaca LKS di materi ini, misalnya materi perilaku terpuji, anak ibu silakan membaca, itu makna membaca sebenarnya. Tapi apakah anak ibu dilarang membaca dari buku yang lainnya yang judulnya sama, Mari Berperilaku Terpuji? Tidak ada larangan. Anak ibu lalu membuka Google, melihat Mari Berperilaku Terpuji. Di sana ada bahan bacaan-bacaan yang tentunya berbeda dari yang sudah kita baca dari buku sebenarnya. Itu juga tidak ada larangan. Karena makna membaca sebenarnya adalah membaca dalam bentuk tulisan yang secara teorinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak ibu, pada hakikatnya membaca itu bisa dilakukan di mana saja kita mau. Bisa itu di rumah, di sekolah, di taman sekolah, di kebun, di taman kota misalnya ketika anak ibu sedang jalan-jalan.
atau di mana saja yang anak ibu merasa nyaman, lalu membawa buku dan membaca. Tapi hal yang paling banyak sumber bacaannya adalah pustaka. Boleh ke pustaka provinsi, boleh ke pustaka sekolah, boleh pustaka mini kelas, itu membaca. Karena apa? Di dalam pustaka itu berbagai sumber buku itu ada di sana, Anak Ibu semua. Membaca, kalau dulu ada satu pepatah mengatakan membaca adalah jendela dunia. Itu benar. Karena dengan membaca dari berbagai sumber buku dan ilmu pengetahuan, semakin kita membaca, semakin banyak yang ingin kita tahu, dan semakin banyak kekurangan kita, bahwa di dunia ini banyak sekali yang harus kita tahu. Dengan membaca, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang bodoh menjadi pinter, orang yang pandai menjadi cerdas. Orang yang cerdas semakin luas wawasannya, pengetahuannya. Lalu apa manfaatnya? Gemar membaca ini merupakan atau memiliki manfaat. Di antaranya yang pertama, anak menjadi pintar. Yang kedua, menambah wawasan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide-ide. Baik ide itu positif, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Lalu dengan membaca mampu mengasah kemampuan otak kita. Kemudian dengan membaca akan menambah kosakata, bahasa-bahasa kita akan bertambah. Lalu dengan membaca itu meningkatkan konsentrasi. Dengan membaca menambahkan daya ingat. Dengan membaca akan meningkatkan disiplin. Dengan membaca akan meningkatkan kreativitas seseorang. Jelas anak ibu, dengan membaca kita akan menjadi pintar. Lalu kita akan dengan membaca akan tahu, menambah informasi kita, menambah wawasan kita menjadi lebih luas. Kemudian akan muncul ide-ide kita, ide-ide kreatif. Misalnya anak ibu membaca tentang membuat kubus, misalnya pada ilmu matematika, anak ibu langsung muncul ide kreatif, oh ternyata begini membuatnya. Kemudian dengan membaca anak ibu menemukan cara menulis kaligrafi. Oh ya, supaya bagus seperti ini rupanya cara teori penulisannya. Itu akan menambah ide kita, memperbanyak ide kita, menambah wawasan, lalu mengasah kemampuan otak kita secara otomatis. Tidak terlepas juga akan menambah banyaknya kosakata yang bisa kita ucapkan, sehingga ketika kita berbicara dengan orang lain, bahasa kita menjadi bagus, tekanan intonasi kita menjadi lebih menarik, sehingga lawan bicara kita mudah memahami dengan bahasa kita karena banyaknya kosakata yang kita kuasai hasil dari membaca itu sendiri. Dengan membaca juga akan tentunya meningkatkan konsentrasi kita, karena kalau kita sudah membaca, tentunya semuanya terfokus pada bacaan kita, anak ibu semua. Langkah indahnya konsentrasi kita menjadi meningkat. Kemudian daya ingat kita pun akan terus ingat, menempel di dalam ingatan kita dari hasil bacaan yang kita baca tadi. Lalu muncul sifat disiplin dan menimbulkan kreativitas yang tentunya berbeda dengan orang lain. Jadi anak ibu semua, rajinlah membaca, karena membaca adalah jendela ilmu dunia. Terima kasih semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas anak ibu, semangat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.